Proxy war atau perang proksi, merupakan sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti, untuk menghindari konfrontasi secara langsung, dengan alasan mengurangi risiko kehancuran global. Perang proksi memiliki sejarah panjang, bangsa-bangsa dan kerajaan telah menggunakannya sebagai strategi militer, dan kebijakan luar negeri untuk mempengaruhi, atau bahkan menundukkan negara tetangga, antara lain, seperti Kekaisaran Bizantium, tahun 330 sampai dengan 1453, dengan sengaja memicu permusuhan antar kelompok berbeda di suatu negara. Kemudian mereka mendukung pihak terkuat ketika Perang Saudara terjadi. Selama Perang Dunia Pertama, Inggris dan Perancis menggunakan strategi serupa, dengan mendukung pemberontakan Arab, tahun 1916 sampai dengan 1918, melawan Kesultanan Utsmaniyah. Demikian pula, Perang Saudara Spanyol, tahun 1936 sampai dengan 1939, merupakan konflik proksi antara kekuatan Republik, yang didukung oleh Uni Soviet, dan kekuatan nasionalis, yang didukung oleh Nazi Jerman dan fasis Italia. Jerman memanfaatkan Perang Saudara ini untuk menguji teknologi senjata baru pada penduduk Spanyol. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok terlibat dalam beberapa perang proksi, termasuk Perang Vietnam, tahun 1954 sampai dengan 1975, adalah perang proksi besar bagi koalisi Soviet Tiongkok yang mendukung Vietnam Utara dan Vietcong, sedangkan Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan. Pada tahun 1980-an, setelah Uni Soviet menginvasi Afghanistan, untuk membentuk pemerintahan komunis Afghanistan yang baru, Amerika Serikat bertindak sebagai pihak ketiga dalam perang proksi, yang mempertemukan pasukan Afghanistan dan Soviet untuk melawan gerilyawan Islam, yang disuplai dengan senjata dan peralatan militer lainnya, oleh pemerintah Amerika Serikat. Kerugian yang diakibatkan oleh Perang Afghanistan pada tahun 1978 sampai dengan 1992, melumpuhkan Uni Soviet dan turut menyebabkan kehancurannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi berbasis internet, maka pengertian, konsep maupun karakteristik perang telah bergeser, terutama dengan melibatkan perang informasi yang bertujuan menciptakan konflik internal. Perang proksi menjadi ancaman nyata yang menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkeluarga. Perang proksi justru tidak dilakukan melalui kekuatan militer, melainkan perang melalui beragam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui aspek sosial budaya, politik, ekonomi serta hukum. Tujuan perang proksi pada akhirnya adalah penaklukan suatu bangsa oleh bangsa lain yang berniat jahat menguasai teritori negeri dengan segala kekayaan alamnya. Ciri-ciri perang proksi antara lain dapat dikenali dengan adanya gerakan-gerakan separatis, radikalisme beraliran kiri maupun kanan, gerakan-gerakan demonstrasi yang didesain anarkis, pemberitaan media yang provokatif, tawuran pelajar, konflik internal termasuk di dalamnya peredaran narkoba, penyebaran pornografi, porno aksi, seks bebas hingga gerakan LGBT. Strategi demikian adalah sebuah cara yang dianggap efisien, hemat biaya dalam teori perang. Waspadalah. Demikian sekilas informasi tentang proxy war atau perang proksi, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan.